Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pajak penghasilan atau biasa disebut PPh. Perkenalkan, kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Orizal Ilham, NIM 1908 1030 1177, dan Maya Damayanti, NIM 1908 1030 1185. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pajak penghasilan atau PPh dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua subjek pajak, yang ketiga objek pajak, yang keempat contoh objek pajak, yang kelima kewajiban pajak, yang keenam fasilitas perpajakan, yang ketujuh sanksi pajak, dan yang terakhir ada tarif pajak. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Subjek pajak. Menurut jenis subjek pajak, yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi, yang ketiga badan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak menurut kelompok subjek pajak. Yang pertama dalam negeri, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga warisan yang belum terbagi. Yang kedua ada luar negeri. Yang pertama orang pribadi dan yang kedua badan atau tidak berkependudukan Indonesia. Objek pajak. Objek pajak yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Contoh objek pajak. Yang pertama, gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, atau imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. Yang kedua, hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang. Yang keempat, bunga premium, diskonto, imbalan, karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi. Yang kelima, royalti, sewa, dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha yang berbasis syariah. Yang keenam, tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan sebagainya. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penghasilan kena pajak. Pertama, hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun yang pajak, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Kedua, kurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari penghasilan neto tersebut. Besaran penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta rupiah
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%. Yang kedua, lapisan penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif 15%. Yang ketiga, lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%. Yang keempat, lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Fasilitas pajak. Wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang usaha tertentu atau di bidang-bidang usaha tertentu di daerah tertentu serta memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu berhak mendapatkan fasilitas pajak penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019. Fasilitas ini tersedia untuk 166 bidang usaha dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI, dan untuk 17 KBLI di berbagai wilayah sesuai Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019. Fasilitas pajak yang dimaksud berupa yang satu, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, melalui pembebanan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Yang kedua yaitu penyusutan atau amortisasi dipercepat atas aktiva tetap berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal. Yang ketiga, tarif pajak penghasilan sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain berbentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir yaitu kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Selanjutnya yaitu sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu sanksi administrasi tidak lapor SPT tahunan pajak penghasilan. Yang poin pertama, sanksi tidak melapor SPT tahunan pajak penghasilan. Poin kedua, pengenaan bunga karena menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Dan poin ketiga yaitu sanksi kenaikan. Klasifikasi kedua yaitu sanksi atas pajak penghasilan berupa sanksi pidana. Yang pertama yaitu dikenakan denda pidana, yang kedua pidana kurungan, dan yang ketiga pidana penjara. Selanjutnya besaran PTKP atau penghasilan tidak kena pajak oleh wajib pajak yang sudah menikah. Wajib pajak orang pribadi atau tidak kawin disingkat dengan TK_0 sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Tambahan untuk wajib pajak kawin tanpa tangguhan yaitu K_0 sebesar 4.500.000 menjadi 58.500.000. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami
tanpa tangguhan dengan kode K_1_0 sama dengan 54 juta. Jadi besaran PTKP untuk suami dan istri yang penghasilannya digabung sebesar 58.500 ditambah 54 juta, yaitu hasilnya sebesar 112.500.000. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah berupa ayah, ibu, dan anak kandung, dan keluarga semenda, mertua, dan anak tiri, dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar 4.500.000. Jadi, misalnya Anda pria sudah menikah dengan 2 anak, jika penghasilan dipisah dengan istri sebesar PTKP 58.500.000 ditambahkan dengan 4.500.000 dikali 2, yaitu mendapat sebesar 67.500. Bila digabung 58.500 ditambahkan dengan 63 juta mendapat hasil sebesar 121.500. Selanjutnya yaitu rincian daftar PTKP untuk perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi yang berlaku saat ini sebagai berikut. Berikut rincian pria atau wanita lajang dengan kode TK_0 sebesar 54 juta. Kode yang kedua TK_1 yaitu 58.500. Kode TK_2 sebesar 63 juta. Kode TK_3 67.500. Dan rincian pria menikah dengan kode K_0 yaitu 58.500 dan kode K_1 63 juta. Kode K_2 67.500 dan kode K_3 72 juta. Rincian selanjutnya yaitu menikah NPWP suami dan istri digabung dengan kode K_1_0 sebesar 112.500 dan kode selanjutnya K_1_1 sebesar 117 juta. Kode yang ketiga K_1_2 sebesar 121.500 dan kode yang terakhir K_1_3 sebesar 126 juta. Dapat disimpulkan dengan keterangan TK atau tidak kawin alias belum menikah dan kode K menunjukkan kawin. Kode K_1 yaitu kawin dengan penghasilan suami dan istri digabung. Tanggungan maksimal 3 orang. Catatan yaitu jika istri menikah dengan pekerjaan dan penghasilan NPWP sendiri, maka PTKP menggunakan status TK_0. Tetapi PTKP suami tetap dianggap status K_0 atau K_3. Poin selanjutnya yaitu tarif pajak atas penghasilan kena pajak. Tarif pajak yang dipungut atas penghasilan kena pajak atau PKP untuk wajib pajak orang pribadi di dalam negeri, yaitu dengan kode penghasilan kena pajak dan tarif pajak. Penghasilan kena pajak dengan nominal 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Dan penghasilan dengan nominal 50 juta sampai 260 juta dikenakan tarif pajak 15%. Penghasilan dengan nominal 260 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Dan yang terakhir yaitu penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Poin selanjutnya yaitu menghitung pajak penghasilan atau PPh sebelum dan setelah menikah. Yang pertama, menghitung PPh sebelum menikah. Contoh simulasinya adalah Andi seorang karyawan dengan wajib pajak belum menikah dengan kode TK_0 dengan gaji per bulan sebesar 6 juta, penghasilan neto per tahun
sebesar 6 juta dikali 12 bulan, yaitu 72 juta, dengan PTKP 54 juta, dan PKP Andi sebesar 72 juta dikurangi 54 juta sebesar 18 juta. Pembayaran PPh dengan tarif 5% sama dengan 5% dikali 18 juta dari PKP Andi menghasilkan tarif pajak 900.000. PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberian kerja perusahaan sehingga saat melaporkan pajak di SPT tahunan nihil atau tidak kurang bayar pajak. Contoh yang lain yaitu Santoso seorang karyawan dengan wajib pajak belum menikah dengan kode TK_0. Gaji per bulan Santoso 10 juta dengan penghasilan neto per bulan 12 bulan dikali 10 juta yaitu 120 juta dan PKP Santoso 120 juta dikurangi 54 juta sama dengan 66 juta. PPh progresif Santoso yaitu tarif 5% dari PPh dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Tarif 15% dikali dengan 16 juta sama dengan 2.400.000. Pembayaran PPh Santoso yaitu 2.500.000 ditambah 2.400.000 sebesar 4.900.000. Selanjutnya yaitu PKP Tiara sebesar 84 juta dengan kode PTKP TK_0 sebesar 54 juta sama dengan 30 juta. PPh Tiara yang sudah dipotong pembelian kerja sama dengan tarif 5% dikali 30 juta dari PKP Tiara menghasilkan 1.500.000. Pembayaran PPh Surya dilaporkan dalam SPT tahunan dan tidak kurang bayar pajak. Sedangkan jumlah PPh Tiara dilaporkan di SPT tahunan suami, yaitu Surya, dan tidak kurang bayar pajak juga. Yang kedua yaitu menghitung PPh setelah menikah. Yang pertama, NPWP suami istri digabung. Surya menikah dengan Tiara dan memiliki 2 orang anak dengan kode K2. Surya dan Tiara bekerja di perusahaan berbeda, namun NPWP sudah digabung. Penghasilan neto 1 tahun Surya sebesar 120 juta dan penghasilan neto setahun Tiara sebesar 84 juta. PTKP dari Surya yaitu dengan kode K_2 yaitu 67.500.000 dan PTKP Surya sebesar 120 juta dikurangi 67.500 menghasilkan 52.500. Sedangkan PPh Surya yang dipotong pembelian kerja yaitu tarif 5% dari pajak dikali 50 juta sama dengan 2.500. Tarif 5% dari pajak dikalikan 2.500 menghasilkan 375.000 sama dengan tarif 5% ditambah dengan tarif 15% yaitu 2.500 ditambah 375 juta menghasilkan 2.875.000. Yang selanjutnya yaitu dengan metode NPWP suami istri dipisah. Surya menikah dengan Tiara dan memiliki 2 orang anak dengan kode K2. Surya dan Tiara bekerja di perusahaan berbeda, namun NPWP dipisah. Dengan penghasilan neto setahun Surya 120 juta, penghasilan neto setahun Tiara 84 juta. Maka PTKP dengan kode K_1_2 sama dengan 121.500. PKP penghasilan Surya ditambah Tiara yaitu 120 juta ditambah 84 juta menghasilkan
24 juta. 204 juta. Dari 204 juta dikurangi dengan 121 juta 500 menghasilkan 82 juta 500. PPh suami istri sama dengan tarif 5% dikalikan 50 juta menghasilkan 2.500.000. Dengan tarif 15% dikalikan dengan 32.500 sama dengan 4.875.000. Hasil dari tarif 5% ditambahkan dengan tarif 15% yaitu 2.500.000 ditambah 4.875.000 menghasilkan PPh sebesar 7.375.000. SPT tahunan Surya 120 juta dibagi dengan 204 juta dikali dengan 7.375.000 sama dengan 4.338.235 rupiah. PPh Surya yang sudah dipotong pemberi kerja yaitu 2.875.000 dan kurang bayar pajak yang harus dilunasi Surya sebesar Rp4.838.235 dikurangi dengan Rp2.875.000 menghasilkan Rp1.463.235. SPT tahunan dari Tiara sendiri yaitu 84 juta dibagi dengan 204 juta dikali dengan 7.375.000 menghasilkan 3.036.764 rupiah. PPh Tiara yang sudah dipotong pemberi kerja sebesar 1.500.000 menghasilkan kurang bayar pajak yaitu 3.036.764 dikurangi dengan 1.500 sebesar 1.536.764 rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih dan wassalamualaikum.